banget berani-beraninya itu pemotor yang menghadang mobil ambulans. Mungkin ya si pengendara motor itu nggak tahu kali Fat kalau ambulansnya itu sedang membawa pasien. Jadi dia merasa sebagai pengguna jalan ini dia punya hak dan diprioritaskan juga gitu. Ya enggak dong Lan, yang namanya mobil ambulans mau dia bawa pasien mau enggak, mungkin aja dia mau menjemput pasien atau menjemput orang meninggal, atau pokoknya dia itu punya hak untuk didahulukan di jalan raya. Kenapa si pengendara motor ini sampai nggak tahu gitu ya? Padahal kan juga ada tanda-tandanya gitu loh dari bunyi sirenenya kalau dia mau jemput pasien atau ambulans itu sedang kosong atau membawa pasien yang darurat gitu kan. Katanya pemotor ini anggota Disub loh. Iya ya, harusnya dia lebih paham ya. Atau mungkin karena dia lebih paham harusnya dia tidak kayak gitu, Fat. Nah itu dia, makanya apalagi dia ambulans ini membawa pasien. Ini udah ada peraturannya, gue bacain ya. Merujuk peraturan pemerintah PP nomor 43 tahun 1993 pasal 65 ayat 1, mobil ambulans yang mengangkut orang sakit wajib didahulukan untuk diberikan jalan. Ops, iya. Berarti si pengendara motor itu emang nggak tahu peraturannya. Nah, gimana kalau misalnya kita daripada asumsi ini itu, gimana kalau kita meet up aja sama Kompol Wadi Sabani, Kasat Reskrim Polres Metro Depok yang menangani kasus ini. Boleh, kita langsung aja ya. Oh, Oke, kita sudah nyambung nih, Fatra. ya. Halo Pak Wadi. Halo Pak, apa kabar? Bang aja deh. Bang aja, oke. Oke, Bang mau nanya nih, perihal yang pemotor menghadang mobil ambulans itu katanya udah ditangani sama Polres Metro Depok ya. Perkembangannya sekarang gimana, Bang? Kronologisnya dulu Oh, mungkin, ya. Fat, bisa diceritain. Oke Mbak, jadi itu memang agak viral ya Mbak ya, viral di media sosial terkait dengan kejadian penghadangan yang viralnya penghadangan ambulan oleh pengendara sepeda motor. Jadi awalnya kita dapat klarifikasi dari para pihak yang memang diduga terlibat dalam insiden atau kejadian penghadangan dan sekaligus percekcokan pasca penghadangan tersebut. Jadi hasil klarifikasi kita akan memeriksa atau kita meminta keterangan dari para pihak. Jadi awal mula kejadian itu pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020. Pada awalnya mobil ambulan sekitar pukul 8.20 WIB membawa pasien dari RSUD Kota Depok akan atau menuju ke Rumah Sakit Mitra Keluarga. Namun sekitar pukul 8.40 ketika mobil ambulan tersebut melintas di Jalan Sawangan, tepatnya dekat atau depan perumahan atau komplek BDN, tiba-tiba ada sepeda motor yang mencegat, memberhentikan laju dari ambulan tersebut. Kemudian paskanya terjadi percekcokan antara pengendara motor yang mencegat percekcokan dengan supir ambulan, kemudian juga dengan pasien atau anak dari pasien yang berada di dalam mobil ambulan. Berikut juga ada sepeda motor yang katanya memang sesuai keterangannya adalah melakukan pengawalan yang bersifat sosial lah, pengawalan pribadi terhadap ambulan tersebut. Jadi untuk penyebabnya yang mencegah tersebut memberikan keterangan bahwa sebelumnya terjadi serempetan atau senggolan antara sepeda motor yang dia kendarai dengan mobil ambulan tersebut. Jadi setelah jalan, kemudian yang bersangkutan berusaha mendahului ambulan dan tadi karena mungkin tidak terima dengan kejadian serempetan senggolan tersebut, emosi yang dia realisasikan dengan mencegat kendaraan ambulan tersebut. Sekaligus berikutnya yaitu terjadinya percekcokan antara si pengendara motor, berikut tadi yang orang-orang yang saya sampaikan, yaitu salah satunya adalah supir ambulan. Kemudian setelah terjadi percekcokan, pada saat itu sebetulnya sudah dilerai oleh security yang ada di komplek perumahan tersebut. Komplek BDN itu ada kantor security, di situ sudah sempat dilerai oleh salah satu security.
Kemudian selesai dari situ, ambulan tersebut melanjutkan perjalanan ke rumah sakit mitra keluarga. Namun sepertinya si pengendara motor tadi masih ada ganjalan atau penasaran, belum terima terhadap kejadian diributkan tersebut. Sehingga yang bersangkutan masih mengikuti kendaraan ambulan tersebut sampai ke rumah sakit mitra keluarga. Dan kemudian setelah sampai di mitra keluarga, pasien sudah diturunkan, si pengendara motor tadi dengan pengendara ataupun yang mengawal kendaraan ambulan tersebut ke Polres untuk melakukan klarifikasi atau menyelesaikan permasalahan yang tadi. Kemudian kita langsung melaksanakan klarifikasi terhadap para pihak, kemudian kita juga kontak terhadap pihak-pihak tadi yang terjadi percekcokan tersebut, dan sudah kita mintai keterangan. Demikian, Mbak. Itu benar, Bang, pemotor itu anggota Adalah Dishub. Dishub. Setelah kita klarifikasi, memang betul yang bersangkutan staf dari salah satu instansi pemerintahan Kota Depok yang tadi disebutkan, Mbak. Setelah kejadian tersebut, setelah kita klarifikasi, karena waktu sudah malam, lanjut para pihak ini kembali. Jadi waktu malam Sabtu malam itu belum ada satupun yang membuat ataupun melakukan pelaporan secara resmi kepada Polres Metro Depok, Mbak. Nah, kemudian besoknya ketika mereka kembali berjanji untuk bisa datang kembali ke Polres supaya kita berikan dulu waktu untuk mereka istirahat. Besoknya kita tunggu sampai dengan hari Minggu sore, kalau Minggu sore yang datang adalah pengendara sepeda motor yang tadi yang disampaikan salah satu staf atau personil ataupun karyawan dari Dishub, kemudian juga supir ambulan datang ke Polres Metro Depok. Tentunya ketika datang ternyata mereka bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Itu, Mbak. Baik, kalau dari Bang Wadi sendiri melihat kejadian ini sebenarnya siapa sih Bang yang salah gitu Bang? Tentunya kalau kita bisa menyimpulkan itu salah atau benar, memang harus ada serangkaian kita melakukan penyelidikan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Namun dari data awal, keterangan-keterangan awal yang kita dapatkan, tentunya kesimpulan sementara itu memang benar kejadian itu ada, dan tentunya kita ketahui bersama bahwa apapun alasannya, mungkin alasannya dia tadi sebetulnya ada serempetan kemudian menghentikan, ya tentunya salah, karena sesuai dengan undang-undang lalu lintas pun salah satu kendaraan yang mendapatkan prioritas di jalan itu adalah kendaraan ambulan. Posisi ambulan pun membunyikan sirine, menyalakan rotatornya, namun karena tadi si pengendara motor tadi ya emosinya kurang terkendali sehingga nekat untuk menghentikan laju ambulan tersebut, Mbak. Oke, baik. Berarti kan kalau untuk kasus ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan begitu ya Bang ya. Apakah ada sebenarnya hukuman bagi orang yang menghadang mobil ambulans ini Bang? Mungkin kalau tidak diselesaikan secara kekeluargaan begitu. Ya tentunya itu tadi saya sampaikan, itu butuh pendalaman lebih jauh lagi. Proses-proses pemeriksaan tidak hanya cukup kita memberikan atau meminta keterangan hanya dari 1-2 orang yang memang terlibat dalam kejadian tersebut. Kita kumpulkan dengan bukti segala macam dan harus dilakukan pendalaman apakah memang perbuatan tersebut memang melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Mbak. Namun sampai saat ini karena memang belum ada laporan secara resmi, tentunya keterangan-keterangan awal yang kami dapatkan dari hasil pemeriksaan sementara dari para pihak kemarin,
laporan resmi langsung bisa kita tindak lanjutin, Bang, untuk kita proses lebih lanjut. Oke. Kalau untuk pengendara motor yang melakukan pengawalan, itu sebenarnya ada izinnya nggak? Maksudnya ambulans yang melakukan? Bukan pemotor yang Oh, mengawal pemotor. mobil ambulans. Oke, jadi sesuai dengan aturan undang-undang, memang yang berwenang untuk melakukan pengawalan di jalan yaitu dari kepolisian. Biasanya kan dilaksanakan oleh fungsi lalu lintas, Mbak. Adapun yang bersangkutan pengawalan tersebut, ketika kita minta keterangan, alasannya adalah satu, karena hanya sifatnya sosial saja, karena yang bersangkutan care terhadap ambulan yang membawa pasien, dan kebetulan satu arah pulang ke arah dia tempat tinggal yang bersangkutan. Terus yang ketiga, ambulan karena care tadi ke ambulan ini akan melintasi jalur yang memang cukup padat di jalur Jalan Raya Sawangan tersebut. Di jam-jam tersebut adalah jam-jamnya padat di jalur tersebut, sehingga itu yang menjadi alasan si L, atau dalam hal ini L ini yang pengendara yang melakukan pengawalan itu, dia melakukan pengawalan tersebut. Oke. Ada sanksinya nggak sih Bang untuk orang yang mengawal ini kan yang bukan aparat seperti itu? Sepertinya Terkait dengan pengawalan secara pribadi ini, terkait dengan pengawalan secara pribadi ini, tentunya sesuai dengan aturan perundang-undangan itu adalah pilihan. Namun kalau ada masyarakat yang pengawalan tersebut ini seperti yang ada saat ini, itu kita butuhkan pendalaman terkait dengan motif maupun motif terhadap atau yang dimiliki oleh si masyarakat yang melakukan pengawalan tersebut, Mbak. Namun sampai saat ini terhadap kejadian ini belum ada laporan secara resmi, sehingga sifatnya dari hasil keterangan sementara yang sudah kami ambil sementara, tentunya kalau memang sudah ada laporan resmi, kita akan melakukan ataupun akan melaksanakan lebih dalam lagi proses yang terhadap kejadian yang terjadi tersebut. Wow, berarti itu dia penjelasannya sudah clear ya. Penjelasan dari Bang Wadi Sabandi ini, Fatra. Jadi udah ya case close ya Bang. Karena tidak ada yang melaporkan ya. Tidak ada laporannya. Kalau dibilang case close juga belum, Mbak. Intinya begini, kami masih membuka, pihak kepolisian masih membuka diri, silakan kalau memang misalnya ada pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap kejadian tersebut. Kalau dari kemarin memang pihak supir ambulan sudah menyatakan bahwa ingin menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Oke, baik. Itu, Mbak. Baik, terima kasih terima Bang Wadi kasih, Bang atas Wadi. waktunya dan juga penjelasannya. Jadi sudah paham nih kita semua atas kasus ini. Terima kasih atas waktunya, Oke, Bang. dadah, Sampai jumpa, Bang. sehat selalu. Mbak. Oke. Jadi gitu, Fat, ceritanya. Ih, menurut gue sih keren banget loh itu pemotor yang ngawal mobil ambulans kayak gini. Tapi kalau menurut gue ya, Fat ya, si patwal yang secara sukarela itu tetap loh harus punya izin, terus juga harus terlatih gitu, supaya dia juga ketika menjadi pengawal ambulans itu juga tahu peraturan-peraturannya seperti apa gitu, rules-nya seperti apa gitu loh. Terus gue juga kadang mikir gitu, mereka tuh digaji atau enggak, terus suka dapat perlakuan buruk atau enggak dari pengendara yang lain karena suka ngawal-ngawalin ambulans tapi mereka bukan polisi Nah, gitu gimana kan. kalau kita meet up aja sama relawan dari Patwal Ambulans Depok, namanya Pade. Wow, seru banget nih kayaknya. Oke, kita udah meet up sama Mas Dani ya. Iya, baik Kak Ulan dan Kak Patra. Iya, Dani apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Sehat, alhamdulillah. Ini Dani dari Patwal Ambulans Depok. Depok ya, Pak D ya. Baik Kak, betul Kak. Patwal Anggotanya Ambulans atau Depok. apanya nih, Dan? Diulang Kak? Kamu anggotanya? Oh enggak, alhamdulillah saya salah satu pendiri dari Patwal Ambulans Depok.
Wow. Dari kelima teman saya salah satu pendirinya juga. Wah, luar biasa. Dan Jadi udah berapa lama ini, Dani? Alhamdulillah Patwal Ambulan Depok sudah 2 tahun, Kak. sudah 2 tahun. Ada berapa anggotanya, Dani? Anggota dari Patwal Ambulan Depok sendiri ada 20, kurang lebih 20, belum termasuk calon anggotanya, Kak. Oke, nah ngomong-ngomong soal calon, memangnya kalau mau masuk komunitas PADE ini persyaratannya apa aja? Persyaratannya salah satu langkah utamanya itu adalah yang itu mempunyai SIM, Kak. Paling utama banget, Kak. Karena surat izin mengemudi itu aturannya benar-benar harus ada SIM kalau dari PADE sendiri. Dan kedua itu memiliki motor, Kak. Dan kalau seandainya tidak mempunyai motor, bisa bergabung dengan teman-teman yang lainnya, yaitu dianggapnya itu sebagai boncengers, Kak. Dia bisa tetap ikut dalam bergabung dalam pengawalan ambulans, Kak. Oh, jadi syaratnya cuma 2 itu aja? Ada lagi, Kak. Apa? Yang ketiga itu sehat jasmani, Kak. Kan nggak mungkin kalau seandainya kurang sehat kan mengendarai motor. Sehat jasmani, baik hati gitu ya. Baik deh. Baik, Kak. Betul, Kak. Terus kerjanya ngapain aja tuh? Baik, Kak. Diulang, Kak. Kerja dari komunitas PADE ini ada apa aja biasanya? Baik, Kak. Dari Patwal Ambulan Depok sendiri, kita adalah kegiatan sosial, Kak. Selain dari membantu proses perjalanan ambulans di jalan, kami juga sering jarang lah di base camp kami, yaitu di pintu exit tol Cijago Depok, Cisalak Depok, yaitu membantu atur lalu lintas, Kak. Oke. Kalau Dani ini udah dari PADE sendiri udah dapat izin nggak dari polisi mungkin? Ya, Dani? Halo? Oke, Dani mungkin ada sedikit gangguan. Kita tunggu sampai tersambung lagi sama Dani ya, Fatra ya. Jadi tadi ternyata Dani, oke sudah nyambung lagi. baik, Kak. Nah, tadi pertanyaannya Oke. Fatra. Udah dapat izin Dani untuk Baik, Kak. Untuk melakukan Mengawal. tugasnya. Untuk legalitas suatu formal Patwal Ambulans Depok, saya jujur pribadi, saya ingin sekali, Kak, untuk legalitas di Polresta Depok, Kak. Tapi ya kemungkinan masih banyak langkah-langkahnya, Kak. Sehingga Emang bisa menembus legalitas itu, Kak. Oh, sesulit apa sih mengurus legalitas untuk perizinan dari komunitas PADE ini, Dani, ke Polres? Untuk perizinan legalitas, kalau menurut saya kurang ngerti ya, Kak ya. Mohon izin, Kak, saya kurang mengerti untuk legalitas keseluruhannya, Kak, untuk menembus di Polresta Depok itu, Kak. Oke, tapi sudah coba ya? Tapi sudah coba sebelumnya ya? Baik, Kak, waktu itu sudah ada rencana tapi belum terlaksana, Kak. Udah untuk dari relawan PADE sendiri. Relawan PADE udah membuat surat pernyataan tapi belum naik ke Polres. Ada hambatan yang harus Dilalui dilancarkan gitu. kembali, Kak. Begitu, Kak. Oke, hambatannya apa Ya, memang baik. kalau boleh tahu? Hambatannya sampai Kak. akhirnya belum mengurus legalitas itu apa? Hambatannya waktu itu seperti ada yang kurang setuju dari relawan anggota sendiri. Dari sebagian anggota ada yang kurang setuju dan dari relawan sebagian itu setuju. Jadi sekiranya sekilas 50-50, Kak, untuk anggota sendiri. Waduh, jadi harus rembukan lagi gitu anggota- ya? Dari anggota sendiri 50-50, Kak. Oke. Baik, Mas Kak, betul, Dani, Kak. ya. Ini Baik, Kak. untuk Patwal sendiri itu dibayar nggak? Duit operasionalnya dari mana? Baik, Kak, dari saya pribadi dan perwakilan Patwal Ambulan Depok, kami niat dari hati, Kak. Dan kami juga ada slogannya dari hati dengan hati, dari kami dengan hati untuk kemanusiaan, Kak. Wow, luar biasa. Jadi nggak dibayar? Baik, Kak, untuk pembahasan pembayaran kami siap sukarela, Kak. Begitu, Kak. Ya, Dani, kita lanjut nih ya ngobrolnya ya.
Nah, selama ini nih, selama kamu menjadi relawan dari komunitas Pade ini, ada nggak sih kendala yang kamu dan teman-teman alami gitu kan? Apalagi kemarin kan sempat viral tuh ya, yang pengendara motor menghadang ambulans. Kamu mungkin pernah nggak sih ngalamin kendala seperti itu di jalan? Baik Kak, izin menjawab. Kalau dari Patwal Ambulan Depok sendiri, yang saya alami itu hanya kendaraan angkot Kak. Untuk penghadangan ambulans seperti berantem di jalan sampai viral kemarin, alhamdulillah dari Patwal Ambulan Depok sendiri untuk membantu ambulans yang mungkin pekan-pekan lalu, alhamdulillah belum terjadi Kak. Dan insya Allah semoga sih nggak ada hal-hal itu Kak. Oke. Kalau di jalan itu Dani dan teman-teman mengawal ambulans itu menggunakan sirine nggak? Baik Kak, untuk sirene dan rotator untuk Patwal Ambulans Depok tidak diwajibkan Kak. Tidak diwajibkan untuk menggunakan sirene dan rotator. Baik mereka yang menggunakan sirene dan rotator itu tanggung jawab masing-masing Kak. Jika terkena dari pihak lalu lintas di jalan, seandainya jika diberhentikan itu tanggung jawab masing-masing Kak. Begitu Kak. Oke. Jadi sejauh ini kendala itu hanya di angkot-angkot saja kalau di Depok itu, dan Alhamdulillah kalau untuk angkot-angkot yang tidak mau menepi Kak, dan ada kendala lain, yaitu antara lain kemacetan di jalan Kak. kalau kamu tuh kayak teman-teman dari komunitas Pade ini pernah nggak sih mengalami kayak kecelakaan begitu ketika lagi mengawal? Terus apakah Hal- ambulansnya meninggalkan lokasi atau gimana, dibantu sama siapa mungkin? Baik Kak, untuk laka lantas kecelakaan lalu lintas saat pengawalan dari beberapa anggota PADE sempat ada Kak, tapi itu kan tadi Kak Patra bilang apakah meninggalkan atau tidak, kita bagi dua Kak, semaksimal mungkin ada yang untuk menolong dulu Kak, menolong anggota kami Kak, gitu Kak, keran dari kami. Nah, tadi kan kendalanya katanya angkot, tapi selain itu pernah nggak sih dihadang sama kendaraan lain ketika lagi mengawal ambulans? Alhamdulillah tidak Kak, sejauh ini Tidak belum ada. sejauh ini. Alhamdulillah Kak. Oke. Nah, kalau yang kemarin mengawal ambulans yang viral itu dari teman-temannya Dani bukan sih? Baik Kak, untuk permasalahan kemarin yang penghadangan ambulans di Depok tidak ada Kak. Dari rekan-rekan Patwal Ambulans Depok tidak ada yang mengawal ambulans tersebut Kak. Tetapi kita sering membantu driver yang kemarin kejadian itu Kak. Dan pas saat di lokasi kejadian, alhamdulillah tidak ada yang terlibat dalam pengawalan tersebut Kak. Oke. Nah, selain aktif di komunitas Pade ini, Dani dan juga teman-teman sendiri pekerjaan sehari-harinya apa sih? Baik Kak, untuk pekerjaan saya pribadi dulu itu yaitu masih mahasiswa Kak di salah satu. Baik, untuk yang lain-lainnya itu ada yang bekerja, kuliah seperti saya mahasiswa, kerja dan lain-lain Kak, gitu Kak. Gimana nih dengan menjadi komunitas Pak D ini, kuliahnya gimana, bagi waktu segala macam? Kalau saya pribadi, saya sedang menjalankan kuliah di salah satu bukan di kota Jakarta Kak, melainkan di kota Bandung Kak. Oke. Nah, ini biasanya base camp-nya atau tempat ngumpul dari komunitas Pade ini tuh di mana? Terus bisa dapat info kayak ada ambulans yang butuh bantuan itu, mereka kebanyakan tuh ngubunginnya lewat apa? Baik, siap Kak. Izin menjawab. Untuk dari grup Patwal Ambulans Depok tersendiri, di situ ada grup tersendiri untuk driver Kak. Jadi bila mana driver itu membutuhkan bantuan kami, mereka siap menghubungi grup driver kami Kak. Untuk lokasi standby base camp Pade itu yaitu di jalan di pintu keluar exit tol Cijago Kak, yaitu di mana di Cisalak Depok gitu Kak. Oh, Cisalak Depok. Ini jadi standby-nya 24 jam atau seperti apa? Karena kan ambulans bisa tiba-tiba terjadi Ya, kan? betul. Untuk standby di base camp kami
itu tidak 24 jam Kak, gitu Kak. Karena itu kan pintu exit tol Kak, bila mana rawan juga untuk kejahatan jika seandainya malam-malam untuk standby sampai dini hari Kak. Jadi jam kerjanya seperti apa Dani? Untuk jam kerja saat pengawalan, jika ada yang membutuhkan yang tadi saya ucapkan Kak ya, bila mana driver ada yang membutuhkan bantuan kami, bantuan patrol ambulans Depok, jika ada yang standby dan siap membantu, insya Allah akan dibantu Kak, begitu Kak. Oke, Dani ini ada pertanyaan, misalkan ya kamu kejadian seperti yang viral kemarin gitu, kamu dihadang sama pengendara motor, sedangkan kamu ini kan belum dapat izin dan kelihatannya seperti kayak masih muda begitu, sedangkan pengendara motornya tuh cekcok akhirnya sama kamu berani nggak atau apa yang akan kamu lakukan jika dalam kondisi seperti itu? Untuk saya pribadi, untuk Dani pribadi, kalau seandainya ada di lokasi, kemungkinan Kak ya, kemungkinan untuk meninggalkan area tersebut dan meminimalisir Kak, supaya agar pasien segera cepat ditangani sampai rumah sakit tujuan Kak, untuk Dani pribadi. Ini pas lagi di lapangan, kan tidak menggunakan sirine atau seperti apa, bagaimana cara Dani dan teman-teman untuk bisa mengambil jalan gitu, di kemacetan misalnya, meminggirkan kendaraan lain, bagaimana caranya? Baik Kak, jika tidak menggunakan sirene, hanya menggunakan klakson dan lampu hazard Kak. Lampu hazard itu adalah lampu emergensi Kak. Nah, jika baik dengan klakson dan lampu hazard Kak, jika tidak menggunakan sirene ya Kak ya. Bila mana dia meminggirkan pengendara lain dengan seperti acungkan jempol jika pengendara memberikan respon baik pada kami Kak. Yang paling terpenting itu tidak arogan Kak, begitu Kak. Tapi pernah nggak sih kayak diteriakin gitu sama pengendara gitu kayak, woi minggir atau gimana gitu karena mereka tahu kamu bukan aparat gitu. Baik Kak, sejauh ini alhamdulillah laporan rekan-rekan atau saya pribadi alhamdulillah tidak pernah Kak sampai diteriak-teriakin seperti itu. Oke deh kalau gitu. Dani, terima kasih atas bincang-bincangnya, seru sekali. Semoga aja teman-teman dari komunitas Pade ini selalu dilindungi ya. Gitu. Dan bisa tentunya ngedapetin izin dari kepolisian. Supaya lebih aman di jalan. Baik Dani, salam untuk teman-teman komunitas Pade, sukses dan sehat selalu. Gitu ternyata kerjanya dari komunitas Patwal Ambulans Depok, seru juga ya. Masih muda loh ya, tapi udah ada jiwa sosial yang tinggi. Betul banget, dan semoga aja ya kejadian ambulans dihadang pengendara motor ataupun pengendara-pengendara yang lain ini tidak terulang lagi ya. Ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Oke, sampai di sini meet up kita kali ini. Jangan lupa buat saksikan terus meet up yang akan datang dengan trending-trending yang pastinya lebih hot lagi. Oke deh, see you on the next video. Bye.